37 orang meninggal ya. 22 diantaranya adalah anak-anak ketika seorang mantan polisi menyerang PAUD. Kalau di kitanya itu PAUD. Dan Kepala Kepolisian Distrik Utai Sawan mengkonfirmasi bahwa yang membunuh memang seorang pecatan polisi yang lagi terkena kasus narkoba guys. Dan dia sedang menjalani sidang. Dia nggak habis pikir, gimana caranya orang yang telah menjalani sidang tentang kasus narkoba dipecat polisi tapi masih bisa berkeliaran dengan bebas membawa senjata. Jadi pembunuhan ini dilakukan pakai pistol dan pisau. Di Thailand itu ya, penggunaan senjata api itu termasuk yang paling tinggi di Asia Tenggara. Penyalahgunaan narkoba juga termasuk yang paling tinggi. Dan ganja di situ juga dilegalkan untuk medis gua rasa ya. Tapi tetap aja bakalan banyak juga kan yang bakal menyalahgunakan itu. Karena dia bakal mudah didapat. Nah, pelaku pelaku pecatan polisi ini tersandung kasus itu guys. Jadi namanya Panya Kamrap. Jadi awalnya dia datang ke tempat itu, ke PAUD itu, untuk nyari anaknya. Kalau dilaporkan sih itu anak tirinya ya. Karena dia nggak nemuin anaknya, dia mulai nembak dan membunuh anak-anak di pusat penitipan anak di Utai Sawan. Dan korbannya juga ada guru yang sedang hamil 8 bulan, ada anak-anak, ya pastilah kan. Jadi anak-anak itu terjadi pada saat makan siang ya, jam makan siang, dan anak-anak itu lagi tidur siang, nggak kebayang, dan mereka dibunuh oleh orang yang punya masalah dengan membawa senjata api dan senjata tajam. Jadi itu ruangan sebenarnya terkunci dan dia maksa masuk gitu. Gue rasa sih orang ini memang udah punya masalah ya. Jadi ada beberapa saksi yang mengatakan pertama ketika terjadi penembakan itu ya, mereka ngiranya ada kembang api. Tapi begitu tahu ada penembakan, begitu banyak anak yang terbunuh, ya mereka lari ketakutan. Dan setelah membunuh anak-anak yang ada di PAUD, pelaku ini yang bernama Panya Kamrap itu membunuh istrinya dan anaknya juga, kemudian bunuh diri guys. Jadi gimana caranya hal yang gak masuk akal bisa terjadi, kayak misalnya orang yang lagi ada kasus tapi dia bisa berkeliaran bebas gitu loh dengan bawa senjata. Gue mikirnya gini ya, kalau dia udah kena kasus, dia udah dipecat, bagaimana caranya dia bisa bawa pistol? Kalau pisau mungkin, tapi kalau pistol bukannya itu perlu izin ya. Jadi pertama-tama dia masuk ini ya, pelaku dia nembakin para staf, para guru, terus masuk ke 3 ruang kelas.
di saat mereka masih tertidur. Dan hanya ada satu yang selamat bernama Amy. Dan Amy tentu aja karena dia masih berumur 3 tahun kalau nggak salah. Ya dia nggak bakal ngerti. Dia kira teman-temannya itu masih tidur, guys. Sampai akhirnya polisi ngebawa si Amy terus keluar dari ruangan itu sambil menutup matanya. Jadi polisi itu nutupin mata si Amy ya. Ah, jadi di Thailand memang ada banyak kejadian juga yang hampir serupa ya. Tentang bagaimana penggunaan senjata api itu sangat-sangat mudah untuk didapatkan dan digunakan. Lalu nggak pernah dicek mungkin tentang kejiwaan orang-orang yang seharusnya memegang senjata api tersebut. Seharusnya ya tempat penitipan anak, PAUD, itu kan jadi tempat yang menyenangkan dan tempat yang paling aman bagi anak-anak untuk main bersama teman-temannya kan. Tapi pada kenyataannya di Thailand atau di beberapa negara lainnya juga hampir sama aja. Mereka nggak bisa mengontrol itu. Setelah baru ada kejadian, baru pemerintah dan pihak berwenangnya sibuk. Dan sekarang katanya Perdana Menterinya mulai aktif mensortir lah siapa aja pemilik senjata yang harus dicabut karena berdasarkan apakah orang ini akan memiliki sifat atau tindak tanduk yang bisa mengancam. Tapi kan sedih banget ya. Udah banyak kejadian baru dilakukan. Padahal seharusnya dari awal, terutama senjata api ya, teman-teman. Itu kan nggak harus ada di tangan orang umum. Yang ini aja, pecatan polisi loh. Dan memakan korban 37 orang itu termasuk istri dan anak pelaku ya, anak tirinya kalau di beritanya seperti itu sih. Jadi di mana tempat yang aman? Untuk anak-anak aja deh. Gak usah untuk orang dewasa dulu. Untuk anak-anak aja. I'll see you in next video. Bye.